Qala al-muallif rahimahullahu taala. Yang lalu, tayamum ini boleh dilakukan ketika tidak ada air atau ketika memang sakit, nah, tidak ada air atau terhalang menggunakan air. Nah, sini lanjutannya. Wa yajibu syira'uhu bi thamani mislihi illam yahtaj ilaihi lidainin mustaghriqin. Dan wajib membeli air ketika tidak ada air yang gratis. Kita mau wudhu harus beli, wajib beli air kalau airnya dijual dengan harga yang standar. Tapi kalau dia sudah dinaikkan dari harga standar, maka nggak wajib dibeli. Walaupun kita punya duit. Perhatikan, misal kalau mau beli boleh, tapi nggak wajib beli. Biasanya air 1 galon 4.000 5.000 kan gitu. Nah, ini lagi nggak ada air sini. Ada tukang air galon tadi, dia punya stok air. Tapi karena begitu dia lihat air ini nggak ada, dinaikkan. Berapa air 1 galon, Pak? 100.000. Kok mahal kali? Ya mau beli, kalau nggak usah. 100.000 pokoknya 1 galon. Ini kan di atas harga standar. Dia punya duit 400.000 atau 500.000, kan bisa beli 1 galon. Wajibkah dia beli? Tidak. Kenapa? Karena sudah di atas harga yang wajar. Walaupun dia punya uang. Sekali lagi nih, wajibnya membeli air kalau airnya dijual dengan harga yang wajar. Tapi kalau dijual sudah dengan harga yang tidak wajar mahalnya, maka walaupun dia punya uang, dia tidak wajib membeli air tersebut. Tapi kalau dia mau beli, ya silahkan. Paham maksudnya ya? Misal dia punya duit 500.000, biasa air 5.000, dia tanya berapa 1 galon? 100.000. Wah, mahal kali. Udahlah pulang tayamum, boleh, silahkan. Tapi kalau ya udahlah 100.000 lah, yang penting bisa wudhu, dibelinya lalu dia wudhu, ya itu boleh juga. Nah, paham nih ya. Tapi kalau seandainya airnya memang dijual harga wajar, naik pun sedikit wajar, biasa 4.000 ini jadi 8.000, misal masih wajar lah begitu. Nah, itu wajib beli, nggak boleh tayamum. Bisa dipahami ya. Nah, ya. Kalau seandainya memang airnya agak mahal, air yang disuling dengan alat-alat khusus, air oksi, air apa segala macam lah. Kalau itu kan agak mahal. Memang dalam artian udah di atas harga rata-rata air biasa, maka nggak wajib juga dia beli. Tapi kalau dia beli lalu dia pakai, itu boleh. Nah, itu tadi. Artinya apa? Islam ini tidak menyuruh umatnya itu untuk aji mumpung gitu. Nah, ini mumpung lagi apa nih, kita susahin aja orang nih gitu. Nah, jual mahal-mahal, udah nggak wajib beli itu. Udah tayamum aja. Tuh orang gitu nggak usah dikasih keuntungan dengan itu tadi. Nah, bukannya ngebantu malah meras itu. Illam yahtaj ilaihi lidainin mustaghriqin. Kalau seandainya dia tidak punya hutang yang memang harus dia bayar saat itu. Tapi kalau dia punya hutang, utamakan bayar hutang daripada beli air. Paham nih? Utamakan bayar hutang daripada beli air. Nah, karena memang hutang ini itu di antara perkara yang harus segera diselesaikan. Ini mohon maaf, ada hutang sudah jatuh tempo. Kalau dia bersedekah, dia nggak bisa bayar hutang. Nah, maka bagi dia saat itu haram bersedekah, harus bayar hutang. Sedekah aja haram, apalagi jalan-jalan. Mohon maaf, apalagi jalan-jalan. Kadang kan orang yang hutang itu keselnya begitu. Loh, hutangnya banyak kok, udah jalan-jalan ke Bali, udah jalan-jalan ke sana sini. Kayaknya kalau untuk bayar hutang tuh udah lunas tuh. Nah, sebenarnya kalau udah jatuh tempo ya, kalau belum jatuh tempo ya beda kasus lagi. Misalnya dia janji bayarnya bulan depan, belum jatuh tempo, ya itu silahkan dia mau sedekah apa segala macam. Tapi kalau sudah jatuh tempo, dia punya uang, itu wajib segerakan bayar hutang. Dia wajib segerakan bayar hutangnya. Kecuali untuk keadaan-keadaan yang darurah lah, makan dia ataupun hal-hal yang lain. Tapi kalau untuk sedekah saja nggak boleh, apalagi sesuatu yang nilainya di bawah sedekah. Nah, berhutang tuh boleh. Nah, itu lebih mulia daripada meminta-minta. Tetap berhutang itu lebih mulia daripada meminta-minta. Nah, tapi ingat,
cara hutangnya harus hutang yang halal. Jangan hutang yang mengandung riba. Kalau hutang yang mengandung riba mending ngemis gitu tadi. Kalau misalnya memang sama-sama darurah gitu. Waduh lapar, anak nggak makan. Nih gimana nih? Ada pinjaman. Nah, tapi bunganya sekian persen gitu. Waduh riba nih. Udah mending minta dulu lah. Kalau darurah minta itu nggak masalah. Sekedar makruh. Hukum meminta itu makruh. Minta-minta haram kalau belum darurat. Tapi kalau udah darurat itu dibolehkan. Nah, jadi benar-benar harus difahami tentang masalah utang nih. Ayat yang paling panjang di Al-Quran itu ada di dalam surah apa? Satu halaman dari atas sampai bawah. Al-Baqarah. Tentang apa tuh ayat? Tentang hutang. Tengok nanti di Al-Quran, satu halaman tuh satu ayat dari atas sampai bawah. Itu cuma wakaf saja, nggak ada lingkaran ayatnya. Penuh tentang apa? Tentang hutang. Panjang betul ayatnya. Wa idza tadayantum bidainin itu awalnya. Apabila kalian berhutang dengan satu hutangan, maka catatlah begini begitu segala macam. Masya Allah, peraturannya dibuat panjang betul. Itu kalau membaca sesak napas sih, Mam. Kenapa? Karena memang kalau kebanyakan hutang pun sesak hidupnya. Jadi maka begitulah Islam memperhatikan betul tentang hutang. Jadi kalau punya hutang dilunasi lah, benar-benar dilunasi. Au mu'nati safarihi, atau dia punya uang tapi untuk keperluan perjalanannya, ya udah nggak usah dia korbankan. Udahlah aku jual saja keretaku, yang penting aku bisa wudhu. Nggak usah sampai seperti itu. Itu diperlukan untuk perjalanan. Au nafaqati hayawanin muhtaram, atau nafkah hewan yang dihormati walau fil mustaqbal. Misalnya dia punya uang tapi ini untuk beli bensin keretanya. Kalau dia beli air nanti keretanya nggak ada bensinnya atau yang lain lah, atau makan anaknya, makan istrinya, ya itu udah jangan dipakai lagi. Karena itu keperluan yang mendesak. Kemudian wayajibu talabu hibatil ma'i, dan wajib menerima pemberian air dari seseorang. Kalau dia ngasih air itu wajib diterima. Misal lagi nggak ada air nih, nah beli pun nggak bisa. Ternyata kawannya punya air, dia tawarin, mau wudhu, nah aku ada air, silahkan pakai. Maka hukumnya apa? Wajib nerima pemberian. Ada orang kan memang yang penyegan nih. Udah nggak usah. Kalau ini nggak boleh, wajib diterima. Udah nggak usah, anak tayamum aja, nggak sah tuh tayamumnya. Orang udah dikasih air kok, nah pakai aja untuk wudhu. Kata dia udah nggak apa-apa, repot-repot, anak bisa tayamum kok. Nggak boleh, wajib dia terima tuh. Nah, wajib dia terima. Kalau yang dipinjam, kalau yang diberikan dalam bentuk airnya. Wasti'aratu dalwin. Begitu juga wajib menerima pinjaman timba. Misal ada sumur, ada airnya di bawah tapi nggak ada timbanya. Lalu tiba-tiba ada orang bilang, nah pakai aja timbaku dulu. Udah nggak apa-apa, nggak usah, tayamum aja. Nggak boleh. Wajib dia terima pinjaman timba tadi itu. Tapi perhatikan lanjutannya. Ini hukum Islam ya. Dunat tihabi samanihi. Tapi tidak wajib menerima pemberian uang untuk beli air. Mau wudhu, ini aku ada uang 50.000, pakai saja, silahkan beli air untuk wudhu. Itu boleh ditolak. Oh mohon maaf, nggak usah. Nah, kenapa? Di sini dikatakan karena kalau yang diberikan itu dinar, dirham, uang, itu sangat-sangat besar bangkitannya. Paham maksud sangat besar bangkitannya? Artinya dia akan merasa terlalu berhutang jasa kepada orang kalau dipinjami uang, kalau dipinjami duit. Maka ini bentuk iffah, ini bentuk harga diri. Kalau dikasih seseorang duit itu boleh nolak. Kenapa? Khawatir nanti kalau ada apa-apa akan diungkit-ungkit terus. Tapi kalau sekedar air nggak terlalu besar lah bangkitannya. Jarang orang ungkit-ungkit air. Tapi kalau duit itu sering diungkit. Dan memang begitu. Kita kalau udah banyak dibantu orang dari segi harta, duit atau apa, payah kita lagi untuk menolak lah sama dia. Aduh, iyalah udah sering bantu begini begitu. Maka dalam Islam kalau dikasih duit itu boleh nolak. Nah, tapi kalau yang dikasih langsung airnya itu wajib terima. Ini hukum yang dibuat dalam Islam.
Apalagi sengaja minta-minta duit. Nah, maka nih hati-hatilah orang-orang yang berpengaruh ucapannya, jangan sampai nerima duit dari pejabat-pejabat. Payah nanti bercakap lagi kalau sudah nerima duit dari pejabat-pejabat. Nah, mau nyalahkan pun malam udah ngasih 5 juta, ini itu udah payah. Jadi makanya boleh ditolak. Nah, kalau yang dikasih duitnya. Walau kana ma'ahu ma'un yahtaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Ini udah kita bahas yang lalu, tapi di sini kita ulang lagi. Kalau seandainya dia punya air, tapi dikhawatirkan nanti ada orang atau ada keluarganya ataupun hewan peliharaannya yang nanti bisa haus dan perlu kepada air itu, maka dia boleh tayamum. Ada air 1 galon di mobilnya, lewatnya mungkin lewat padang pasir atau lewat mana, ada air 1 galon, tapi diprediksi ini untuk sampai ke perkampungan yang ada air itu masih sekitar 1 hari lagi baru sampai. Ini kalau air 1 galon ini dipakai untuk wudhu, bisa kehausan ini 1 mobil. Jadi gimana, boleh nggak tayamum? Boleh. Saat itu boleh. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan ada yang kehausan. Nah, bahkan bukan sekedar boleh, kalau memang sangat-sangat kuat dugaan nanti kalau dipakai airnya bakalan kesusahan karena kehausan, wajibat tayamum, wajib tayamumnya. Bukan sekedar boleh tayamum, tapi harus tayamum, jangan dipakai airnya. Nah, itu sekali lagi Islam bukan agama yang sulit, Islam agama yang masih memudahkan umatnya. Jangan udah nggak apa-apa, haus-haus kata bapaknya, pokoknya kita pakai ini untuk tayamum. Dibilang istrinya, Pak nanti kalau kita mati kehausan gimana? Matinya mati syahid. Enggak, salah itu. Itu tidak benar, itu bunuh diri namanya. Islam nggak nyuruh seperti itu. Nah, Islam masih ada ukurannya. Bahkan dalam perang jihad sekalipun itu aturannya, kalau memang masih musuh itu masih 2 kali lipat, itu memang belum boleh lari. Misal jumlah pasukan muslim 500, pasukan kafir ada 1000, itu belum boleh lari. Kenapa? Dalam ukurannya 1 orang Islam melawan 2 orang kafir masih bisa menang, masih bisa lah. Tapi kalau sudah jumlahnya 1:3, itu kalau ada yang lari nggak berdosa dalam Islam. Itu tadi, itu dihargai juga yang seperti itu. Nah, tapi biarpun begitu di perang Badar orang Islam nggak lari ya. Perang Badar itu kan 300 lawan 1000. Udah 3 kali lipat itu, tapi tetap nggak lari. Nah, kenapa? Karena memang itu perang yang paling sangat menentukan. Bahkan Rasulullah berkata, kalau seandainya ya Allah kau kalahkan kami di perang ini, lam tu'bad abadan, nggak ada lagi yang nyembahmu nih Allah kalau kami kalah di perang ini. Akhirnya 300 lawan 1000 tetap nggak lari. Nah, nampaknya 300 lawan 1000, tapi ternyata malaikat Jibril turun bersama pasukan malaikat. Persaksian sahabat ketika perang Badar, nah dia mau nebas, kepala orang kafir udah lepas duluan. Ada orang kafir kocar-kacir lari sana sini kayak ketakutan nengok sesuatu. Ternyata saat itu malaikat Jibril ikut perang. Ini malaikat yang ikut perang gimana? Nggak menang. Saat itu malaikat Jibril naik kuda. Kudanya bahkan sampai tercatat dalam hadis. Nama kudanya malaikat Jibril itu Haizum. Nah, itu. Jadi malaikat Jibril punya kuda, nggak tahu kudanya seperti apa. Tapi nama kudanya malaikat Jibril itu Haizum. Nah, itulah yang dibawa perang waktu perang Badar tadi. Nah, ini yang punya kereta kasih nama Haizum, boleh. Mana tahu bisa terbang habis itu. Nah, ya kasih nama begitu bagus. Rasulullah itu suka ngasih nama-nama barang dan tunggangannya. Kan ada orang yang kadang suka ngasih nama gitu ya. Nah, ini dikasih nama ini, kasih nama ini. Rasulullah tuh kalau punya barang dikasih nama. Pedangnya ada namanya, benderanya ada namanya, serbannya dikasih nama sama Rasulullah. Pedangnya Rasulullah namanya Zulfaqar. Kudanya Rasulullah atau untanya Rasulullah itu, nah namanya Qaswa. Untanya dikasih nama Qaswa. Keledainya dikasih nama Duldul. Bagolnya dikasih nama Ya'fur. Itu tunggangan-tunggangan. Jadi kalau antum punya kereta, wah ini dikasih nama lah ini, terserah lah namanya apa.
Naam. Nah, jadi dalam Islam itu masih ada penghargaan lah terhadap nyawa, bukan berarti disuruh nekat gitu. Udah wajib nggak boleh lari, nggak. Kalau udah 1:3, kalau ada yang lari itu tidak dihitung dosa. Tapi kalau masih 1:2 nggak boleh lari. Nah, karena orang Islam itu dianggap masih bisa kalau menangani 2 orang. Nah, kemudian yang berikutnya wala yatayammamu lil maradi illa idza khafa min isti'malil ma'i ala nafsin aw manfaati udwin aw tulal maradi. Dan tidak boleh orang sakit itu bertayamum kecuali kalau memang dikhawatirkan bisa meninggal dunia. Satu, misal kalau dibilang dokter ini luka bakarnya parah, jangan dulu kena air bisa meninggal, ini sakit perih betul. Nah, itu nggak boleh. Kalau itu jangan wudhu tapi tayamum. Au manfaati udwin, ataupun bisa hilang fungsi anggota tubuhnya. Ada orang baru operasi katarak, kata dokternya jangan dulu kena air, misal gitu. Kenapa? Kalau kena air bisa buta nanti. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, itu boleh juga dia tayamum. Autulal marad, atau akan bertambah lama sakitnya. Memang nggak sampai meninggal, memang nggak sampai cacat, tapi lama ini sembuhnya kalau terus-terusan kena air. Misal ada orang kakinya kena kutu air parah, kata dokternya jangan kena air dulu. Kenapa dok? Kalau kena air aja nggak sembuh-sembuh nanti. Nah, boleh nggak dia akhirnya tayamum tuh? Boleh. Nah, au hudusa syainin qabihin fi udwin zahirin, ataupun akan menyisakan bekas yang buruk. Misal kata dokternya ini jangan kena air dulu ya. Nanti kalau kena air belang. Nanti kalau kena air cacat, nampak keriput, nampak belang. Nah, itu kalau seandainya meninggalkan bekas yang seperti itu, maka ini juga boleh tayamum. Tapi kalau nggak sampai setingkat itu, cuma agak-agak dingin saja, pilek, ini jangan dulu kena dingin-dingin. Kalau mandi air hangat, misal gitu. Oh ya udahlah tayamum. Enggak, ini nggak ada parah-parahnya kali gitu. Jadi itu nggak boleh tayamum. Wala yatayammamu lil bardi idza ilam tanfa tadfi'atu a'dha'ihi. Kalau alasannya dingin gimana? Boleh nggak tayamum? Pergi ke daerah Sipiro, ya Sipiro yang dingin. Nah, daerah Sipiro, saya pernah lewat situ. Siang aja airnya dingin betul. Kata orang yang jarang-jarang ke situ, pagi wah nggak tahan, misal. Dingin kali. Jadi pas pagi hari misalnya dia kebetulan singgah di rumah temennya di situ. Dia mau wudhu, dinginnya luar biasa, nggak tahan, nyelekit betul. Wah, ini mau gimana? Boleh nggak tayamum? Maka dikatakan tidak boleh, selagi masih bisa menghangatkan air. Ya angetin dulu air, masak dulu lah air. Nah, atau beli air hangat campur air termos, di mana harus diusahakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau ini masih gampang solusinya. Jadi harus dia menghangatkan air dulu. Nah, kemudian wa tayammama 'anil jarih fil wajhi wal yadaini fa in kana junuban qaddama ma syaa. Ini baru kita ajarkan terakhir ya, materi terakhir. Kita akan bahas tentang tata cara tayamum kalau ada luka, supaya nggak tersalah. Tayamum yang pertama kalau pengganti daripada wudhu. Wudhu itu punya anggota wajib. Pertama wajah, kedua tangan sampai siku, ketiga itu kepala, keempat itu kaki. Kan itu. Nah, kalau seandainya ada orang yang tayamum sebagai pengganti wudhu, misal kita contohkan, kakinya kena kutu air yang memang gak boleh betul tersiram air. Kata dokternya ini jangan kena air, bahaya betul. Kaki mana? Kaki kanan misalnya. Maka bagaimana cara dia berwudhu? Perhatikan, yang masih bisa dibasuh itu harus dibasuh dan harus dijaga tertibnya. Wudhu itu kan harus tertib, harus wajah dulu, tangan dulu, kepala baru kaki. Jadi kalau misalnya kakinya nggak bisa kena air, cara wudhunya pertama, wajah ada masalah nggak? Nggak ada masalah.
maka dia tampung air, basuh wajahnya. Dah. Tangan ada masalah? Nggak ada masalah. Siram tangan kanan kiri. Kepala? Nggak ada masalah, usap kepala. Nah, barulah masuk ke yang bermasalah. Yang bermasalah adalah kaki. Tapi kan nggak dua-duanya, satu kaki saja. Maka kaki kiri silahkan disiram. Lalu kemudian dia tayamum untuk kaki kanannya. Ingat tayamum, anggota tayamum hanya wajah dan tangan. Jadi sekali lagi jangan salah, jangan dia tepuk debu, dia usap-usap kakinya. Bukan, sebagai pengganti kaki yang nggak bisa kena air ini, dia tepuk debu, usap ke wajah, tepuk lagi, usap ke tangan. Tetap walaupun kaki yang nggak bisa kena air, tetap yang diusap wajah dan tangan. Ini diingat betul. Nah, harus terakhir tayamumnya. Iya, kenapa? Karena dia pengganti kaki, kaki itu letaknya di akhir. Kita contohkan lagi yang berikutnya. Seandainya ada orang kepalanya memang luka parah, seluruh kepala misalnya kena luka bakar, semua, nggak ada satu bagian pun yang boleh kena air misalnya, nggak ada satu bagian pun daripada kepala yang boleh kena air. Maka cara dia wudhu bagaimana? Wajah siram, habis itu mana? Tangan, habis tangan apa? Kepala, kan itu. Tapi kepala nggak boleh kena air, maka saat itu dia tayamum, tepuk, usap wajah, tepuk, usap tangan, sebagai ganti dari kepala yang nggak bisa kena air. Lalu setelah itu apa? Kakinya dibasuh. Paham? Loh, kok tayamumnya di tengah-tengah? Karena dia pengganti kepala, harus sesuai urutannya. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, kalau seandainya wajah ada satu bagian lah misalnya, memang nggak boleh kena air. Nah, memang nggak boleh kena air karena ada cacarnya misalnya, tapi boleh kena debu misalnya. Tapi nggak sepenuh wajah, maka mana yang sehat itu disiram air. Pengganti dari yang nggak bisa kena air ini dia tayamum, tepuk, usap, tepuk, usap ke tangan. Itulah pengganti yang sebagian yang nggak bisa kena air tuh. Habis itu siram tangan, usap kepala dengan air, siram kaki. Kenapa tayamumnya di awal? Karena wajah itu di awal. Nah, bisa difahami. Nah, jadi jangan seperti sebagian orang. Ini kesalahan sebagian orang. Satu anggota nggak bisa kena air, mutlak semuanya diganti tayamum. Saya pernah jumpa orang kakinya kena beling, berdarah lebar. Jadi nggak bisa disiram pakai air. Dia mau sholat, dia tayamum saja, tepuk ke wajah, tepuk ke tangan, habis itu dia sholat. Kok cuma tayamum aja? Ini nggak bisa kena air. Ya kan yang nggak bisa kena air kaki, wajahnya bisa. Maka wajah harus tetap disiram, tangan tetap disiram, kepala tetap diusap, kaki yang sehat tetap disiram. Pengganti kaki yang nggak bisa disiram barulah dia tayamum. Itu satu. Nah, kesalahan yang kedua, ada orang beranggapan mana yang nggak bisa kena air itu yang diusap pakai tanah. Nah, itu juga itu yang salah. Akhirnya dia wudhu, pas kakinya nggak bisa kena air, dia tepuk, dia usap-usap kakinya pakai tanah. Dia usap-usap kakinya pakai tanah. Nah, ini juga keliru, ini juga salah. Nah, maka tayamum ini walaupun lah tidak kita amalkan, tapi masih mungkin diamalkan kalau dari segi luka ini. Kalau dari segi nggak ada air, insya Allah sampai banjir-banjir itu belakang sungai udah, wah, kalau nggak dilebarin udah meluap tuh. Nah, tapi kalau dari segi luka ini kan masih mungkin. Nah, kalau dari segi luka ini masih mungkin. Maka itu fahami, jangan sampai tersalah. Bukan kalau ada sebagian anggota yang luka udah total diganti tayamum, tidak. Nah, kalau ada dua bagian yang berturut-turut, dua bagian yang berturut-turut nggak bisa kena air, misal kepalanya luka, kakinya juga luka, dua-duanya nggak bisa kena air, kepala seluruhnya nggak bisa kena air, kaki juga nggak bisa kena air, maka dia basuh wajah, basuh tangan, tayamum sekali saja. Kenapa? Karena berurutan kepala dan kaki. Jadi kepala kaki karena
urutannya memang pas, habis kepala kaki, ini bisa diganti dengan 1 kali tayamum. Tapi kalau kelang dia, misal wajah sehat, tangan banyak cacar airnya, nggak bisa kena air. Kepala sehat, kaki juga begitu, ada cacar airnya, nggak bisa kena air. Maka ini dia basuh wajah, untuk tangan nggak bisa kena air, diganti dengan apa? Tayamum, tepuk wajah, tepuk tangan. Habis itu kepala sehat, usap pakai air. Kaki nggak bisa kena air, tayamum lagi. Nah, kenapa? Karena dia kelang. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini memang mohon maaf kajian yang jarang teramalkan, tapi rentan hilang. Kalau nggak dipelajari hilang. Baru giliran nanti kejadian bingung. Kenapa? Udah nggak ada yang ngerti hukumnya. Nah, ini alhamdulillah. Ini masih banyak yang muda-muda. Nah, mana tahu teringat nanti. Nggak tahu kita kayak mana nasib bumi ke depan. Tiba-tiba nggak ada air, atau tiba-tiba ada yang luka, atau tiba-tiba bagaimana, udah tahu cara menjelaskannya. Kalau seandainya nak berwudu tadi itu. Nah, jadi ini hukumnya. Nah, kalau tayamumnya ganti dari mandi wajib. Karena mandi wajib itu juga bisa diganti dengan tayamum. Ada orang junub di saat kakinya nggak bisa kena air karena ada cacar air atau ada penyakit kutu air tadi. Tapi dia mau mandi wajib. Kalau mandi wajib, kaki wajib disiram nggak sebenarnya? Wajib. Cuma ini karena luka, karena ada sakit jadi nggak bisa disiram. Maka caranya bagaimana? Kalau ini dia bebas, mau tayamum dulu boleh untuk ganti kakinya, baru dia siram badannya yang sehat, atau mau dia siram dulu badannya yang sehat, baru nanti setelahnya tayamum. Kenapa? Karena mandi wajib tidak ada tertib. Sekali lagi, mandi wajib tidak ada urutan. Kalau wudhu kan mesti wajah dulu, tangan dulu, kepala, baru kaki, maka itu dijaga urutannya. Tapi kalau mandi wajib, boleh nggak kita siram kaki duluan? Boleh. Kepala duluan? Boleh. Maka oleh karena itu kalau misalnya kakinya nggak bisa kena air, silahkan mau tayamum dulu, pengganti dari kaki, atau silahkan juga mau siram badan dulu baru nanti tayamum. Tapi afdolnya mana? Afdolnya tayamum dulu. Sekedar afdol, bukan syarat. Kenapa? Supaya bekas tanahnya hilang ketika disiram air. Kalau habis mandi udah setelahnya baru tayamum, berdebu lagi badannya. Nah, itu tadi. Jadi afdolnya tayamum dulu. Nah, insya Allah inilah kaji tentang tayamum. Ya, kajinya masih tentang tayamum. Jadi itulah tata caranya. Nah, kalau seandainya mana tahu kejadian nanti akan datang. Nah, ada sedikit lagi. Setelah itu masuk ke pembahasan khusus perempuan nanti. Nah, haid, nifas, dan istihadah. Nah, ini yang juga akan sangat penting bagi perempuan untuk difahami tentang masalah ini. Tapi yang laki-laki tetap datang. Nah, kenapa? Karena punya anak gadis nanti, ataupun istrinya nanti bertanya, nah, bagaimana hukum ini itu segala macam. Nah, tayamum masih ada sedikit lagi, tapi nanti akan insya Allah sepertinya sampai kepada haid, nifas, dan istihadah. Sampai